Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Alvin Nurunisa. Nah, kali ini aku akan membahas sekitar pelanggaran Facebook ya teman-teman. Karena sadar gak sadar ada beberapa jenis postingan di Facebook yang itu berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap Facebook Pro. Dan ini patut aku share ya ke kalian supaya apa yang dulu pernah aku lakuin kesalahannya itu tidak terulang di kalian. Dan pembahasan ini sangat spesifik ke jenis-jenis postingan yang kalau bisa kalian jangan pernah lakuin ya. Yang akan kalian sudah diubah ke mode profesional ya, maupun di fanpage yang kalian kelola. Sebelum aku menambahkan, jangan lupa subscribe dulu ya supaya aku makin semangat untuk terus konten setiap hari menyajikan edukasi seputar Facebook dan konten kreator lainnya ya. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran di Facebook Pro ya, di halaman kita tanpa kita sadari ya teman-teman. Yang pertama, ada jenis postingan yang terkesan mempromosikan sesuatu tanpa memanfaatkan fitur konten bermerek ya. Nah, ini banyak terjadi ya, dan jenis postingan ini macam-macam, bisa dari video ataupun foto ataupun postingan teks ya. Nah, harus hati-hati banget ya kalau misalkan udah mengubah akun Facebook kita ke mode profesional ataupun yang mengelola semua fanpage kita, karena jangan terlihat mempromosikan sesuatu tanpa kita memanfaatkan fitur konten bermerek yang udah disediakan oleh Facebook. Nah, ada tuh biasanya di pemberitahuan kan konten monetisasi yang bagian rekomendasi profile halaman gitu, di situ ada monetisasi ya teman-teman. Nah, untuk itu konten bermerek di kan ada beberapa ada punya tuh fitur itu. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan cara kita endorsement atau bekerja sama dengan sebuah merek tertentu. Kalau misalkan kita keceplosan nih, pastikan kita tulis di si Facebooknya, mereka tertentu akan memungkinkan kita upload atau foto atau poster ya dari brand tertentu, ataupun kita bikin reels atau video. Nah, di situ pun kita menyebut brand tertentu tanpa kita di endorse. Nah, siap-siap aja itu video akan menyebabkan pelanggaran. Nah, kalau pelanggarannya datang di waktu yang lama, misalkan seminggu atau sebulan ke depan, nah pasti kan buat kita tuh bingung ya, ini tuh video kita yang mana yang kena pelanggaran. Nah, aku juga pernah ya kena waktu itu aku bikin PT jualan ya kalau nggak salah, karena aku nggak tahu makanya aku bikin itu, ternyata emang nggak boleh. Terus selanjutnya kita membahas yang kedua ya, yang nomor 2 adalah mengandung gambar tidak wajar atau sensitif. Contohnya aku pernah tuh waktu itu bikin konten masak ya. Nah, si tanganku kena pisau guys, terus berdarah gitu. Nah, aku tuh enggak menyensor gitu loh, langsung kayak diliatin, oh iya aku tuh kena ini loh, kena pisau. Nah, sebenarnya itu tuh nggak boleh ya, itu tuh nggak boleh kita perlihatkan ke audiens ya, itu tuh nggak boleh ya teman-teman, itu terkena pelanggaran gitu. Nah, video akunya. Nah, buat kalian juga pokoknya harus hati-hati. Karena apa? Karena emang si Facebook sekarang ini tuh sangat sensitif ya teman-teman. Facebook itu sangat sensitif, jadi AI-nya itu sekarang canggih banget mereka tuh, jadi harus hati-hati banget ya buat teman-teman juga, karena bisa jadi kita terkena pelanggaran atau kena, jadi video kita jadi menurun ya teman-teman. Jadi ya kalian harus hati-hati banget. Nah, ada juga kan yang bunda-bunda gitu ya, yang suka melibatkan anaknya gitu di konten videonya. Nah, itu sebenarnya boleh, cuman jangan terlalu berlebihan aja gitu. Kenapa? Karena itu sama juga gitu, karena anak-anak tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Cuman kalau untuk ya beberapa adegan mah boleh lah ya. Ya, makanya saya jarang banget ya berkonten sama anak kecil.
Atau juga nih ada misalkan memicu keributan. Nah, misalkan di video kita itu tuh ada sesuatu hal yang emang memicu keributan, itu juga jangan ada ya. Jangan ada ya teman-teman, itu jangan ada. Nah, nanti takutnya kita kena pelanggaran juga karena itu. Kemudian menyelipkan ataupun kata-kata kasar gitu, kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Nah, itu juga sama ya teman-teman, itu juga nggak boleh sebenarnya ya, karena dari si Facebook ini sangat luar biasa ya. Ini sangat sensitif juga, makanya harus benar-benar hati-hati banget. Nah, yang selanjutnya eh yang poin ketiga ya, menyelipkan video orang lain di video kita, atau bisa disebut kayak video reaction gitu ya teman-teman. Kayak video reaction kayak gitu tuh gak boleh sebenarnya, walaupun emang banyak banget dari konten-konten kreator yang melakukan hal tersebut. Karena apa? Yang pertama karena emang gampang, yang kedua emang viewersnya itu biasanya selalu banyak ya, selalu banyak penontonnya, banyak peminatnya. Cuman pelanggarannya pun peluangnya sangat besar juga ya teman-teman, dibandingkan dengan orang atau konten kreator yang bikin video secara original ya. Makanya mending kita bikin video original aja supaya lebih aman dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Atau misalkan nggak hanya itu doang kita mengupload video orang, tapi kita juga misalkan ya kita melakukan adegan ataupun scene gitu dalam sebuah konten ataupun video yang sama gitu. Misalkan kita memakai baju sama, terus kata-kata sama, pergerakan sama. Nah, itu tuh juga jangan ya, walaupun misalkan itu bener-bener video baru gitu. Nah, itu tuh takutnya terdeteksi di Facebooknya itu konten yang diposting ulang ya teman-teman. Jadi bener-bener emang harus hati-hati banget gitu di Facebook ini. Jadi kalian sebisa mungkin sangat teliti dan sangat memperhatikan gitu secara detailnya ya, supaya emang si Facebook kalian aman, itu supaya bisa lebih jangka panjang ya. Ya segitu aja ya teman-teman.